Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid oleh Syekh Ahmad bin Aqil Al-Anzi hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas kaidah yang ke-35, dan sekarang kita akan melanjutkan ke kaidah yang ke-36, masih terkait tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya adalah al-mailu amma yajibu i'tiqaduhu fi asma'illahi wa sifatih minal ilhadi fiha. Bahwasanya al-mail, menyimpang dari apa yang wajib kita yakini terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu masuk ke dalam al-ilhadu fiha. Masuk ke dalam ilhad, penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidahnya. Artinya kita tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan tidak boleh kita menyimpang terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah, terutama terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'anna al-wajiba itsbatu asma'illahi wa sifatih. Karena kewajiban kita, kewajiban orang-orang yang beriman adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita menyimpang. Jangan keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya memiliki tangan, itu adalah kabar dari Allah. Kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah memiliki tangan. Yang jelas, tangan tersebut adalah tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh bagi kita untuk menyimpang dari hal tersebut. Kita keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, oh bukan
bukan yang dimaksudkan adalah tangan. Allah tidak punya tangan. Yang dimaksudkan di sini adalah nikmat. Yang dimaksudkan di sini adalah kekuasaan. Allah tidak punya tangan. Berarti ini termasuk ke dalam bagian al-mail, menyimpang dari apa yang semestinya kita yakini. Li'anna al-wajiba itsbatu asma'illahi wa sifatih. Karena kewajiban untuk kita adalah untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tetapkan? Yaitu ketika ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ma tadammanathu min al-ma'ani al-kamilati al-la'iqati billahi azza wa jalla. Dan kita tetapkan apa yang dikandung oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah dari makna-makna yang sempurna, al-la'iqah, yang cocok, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita katakan tadi, Allah punya tangan. Jangan kita menyimpang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Jangan kita menyimpang mengatakan Allah tidak punya tangan. Tidak. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, begitu juga apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan Allah azza wa jalla. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya memiliki tangan, maka kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, yaitu tangan yang sesuai dengan keagungan, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas tentang kesamaan penyebutan tidak mesti menunjukkan kesamaan hakikat. Misalnya di dunia ini ada sungai, di surga ada sungai. Jelas berbeda. Bagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma fil jannati wala fid dunya illa al-asma." Tidak sama apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali kesamaan nama. Khamar ada di dunia, ada juga di surga. Susu ada di dunia, ada juga di surga. Madu ada juga di dunia, ada juga di surga. Tapi beda hakikatnya. Di surga ya sesuai dengan kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang saleh. Sungai di dunia bagaimana yang sering kita lihat. Di surga ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada, dan yang lainnya. Ini adalah sesama makhluk. Ini sesama makhluk. Bagaimana itu kalau antara Khalik dan makhluk jelas berbeda. Sebagaimana kita mengatakan kaki gunung, kaki hewan, jelas berbeda. Bagaimana kita tetapkan? Kita tetapkan kama ja'at bin nusus syar'iyyah. Kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang datang dari nas-nas syar'i. Bagaimana dari yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah, wa adamul khuruji an dzalik. Dan tidak kita keluar dari apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam sunnah. Al-Quran menyebutkan Allah beristiwa di atas arasnya, kita tetapkan. Hadis menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki jari, kita tetapkan. Ayat menyebutkan bahwasanya Allah memiliki wajah, kita tetapkan. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha,
maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah di dalam doa kita. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah untukku segala urusan-urusanku. Ini adalah kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka wadharul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Maka tinggalkan orang-orang yang menyimpang, yang melenceng, yang berpaling dari di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wa dzakara Ibnu Abi Hatim rahimahullahu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan oleh Ibn Abi Hatim rahimahullah dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa arti kata yulhiduna fi asma'ihi? Menyimpang, melenceng di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ayyusyrikun. Maksudnya adalah menyekutukan Allah. Sebagaimana disebutkan, summu allata minal ilah wal uzza minal aziz. Mereka menamakan Tuhan mereka dengan Latta, Al-Lat. Kemudian mereka menyimpang mengatakan nama berhala ini diambil dari nama Allah, itu Al-Ilah. Begitu juga Al-Uzza, nama berhala mereka, yang mana Al-Uzza ini diambil dari kata Al-Aziz. Itu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Ini adalah penyimpangan yang mana nama berhala mereka dia disandarkan asal katanya kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan berkata orang-orang Yahud, tangan Allah itu terbelenggu. Gullat aydihim walu'inu bima qalu, dan dibelenggulah tangan-tangan mereka, walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat karena ucapan mereka, apa yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Allah Subhanahu wa taala menjawab, bal yadahu mabsutatan, kan tapi tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan nafkah, memberikan rezeki sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dianggap oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ucapan mereka ini adalah penyimpangan. Wa qala, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa ibn Maryam. Atau mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ini juga merupakan penyimpangan dan penyelewengan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ada orang menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, nama Allah dengan nama makhluk, maka sungguh ia telah menyeleweng, menyimpang terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allah punya anak. Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak jadi anak, tidak juga sebagai ayah. Apalagi sampai mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam.
Sungguhnya Allah itu adalah Al-Masih Isa ibn Maryam. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sudah ditetapkan di dalam dalil, tetapi nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan nama dan sifat makhluk. Ketika kita berbicara tentang ayat ini itu mendengar, padahal di awal ayat mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah. Kemudian di potongan yang kedua mengatakan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Menunjukkan bahwasanya makhluk melihat, makhluk mendengar. Begitu juga Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Hanya saja pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk, menunjukkan perbedaan. Artinya di sini ada penetapan. Ada penetapan bahwasanya Allah memiliki nama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan berlaku hal ini terhadap nama-nama dan sifat-sifat yang lain. Ketika kita mengatakan Allah memiliki jari, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, ya jelas tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan makhluk. Wajah Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan wajah makhluk. Ini perlu dipahami. Karena kadang ketika seorang itu menetapkan adanya nama dan sifat Allah, dia menganggap engkau samakan Allah dengan makhluk. Bukan itu. Bahwasanya Allah Al-Khaliq beda dengan makhluk. Kesamaan penyebutan, kesamaan nama tidaklah menunjukkan akan kesamaan hakikat. Maka dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Aqil Al-Anzi hafizahullah, beliau mengatakan fahadhihi an-nusus wa ghairuha tadullu ala ma yajibu i'tiqaduhu fi asma'illahi wa sifatihi. Maka nas-nas ini, dalil-dalil ini, begitu juga dalil-dalil yang lain menunjukkan akan wajibnya kita mengimani terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita imani. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada beberapa poin yang perlu dipahami. Yang pertama adalah al-ilhadu fi asma'illahi huwal mail biha amma la yaliqu billahi ta'ala. Arti ilhad di dalam nama Allah itu menyimpang, menyeleweng dari sesuatu yang amma la yaliqu billahi ta'ala, atau kepada sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan punya tangan, kemudian kita mengatakan Allah punya tangan seperti tangan makhluk, ini tidak pantas. Atau orang mengatakan Allah sama sekali tidak punya tangan. Yang mana tangan dimaksud di sini adalah nikmat. Yang mana tangan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan. Ini juga menyimpang dari nama dan sifat Allah. Yang benar bagaimana? Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Maka ketika kita mengatakan Allah memiliki tangan, ya jelas Allah memiliki tangan, disebutkan di dalam dalil. Akan tetapi tangan Allah pertama tidak sama dengan tangan makhluk. Yang kedua bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, min suwaril ilhadi fi asma'illahi ta'ala, di antara gambaran penyimpangan, penyelewengan terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tasmiyatul asnami biha,
menamakan berhala dengan nama Allah. Sebagaimana yang kita katakan tadi, kata tasmiyatil Lata minal ilah wal Uzza minal aziz, seperti penamaan terhadap Lat. Al-Lat nama berhala mereka itu diambil dari kata ilah, kata mereka. Wal Uzza dari kata aziz. Ini adalah penyimpangan. Kemudian yang kedua adalah tasmiyatullahi ta'ala. Tasmiyatullahi ta'ala bima la yaliq, yaitu menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Katasmiyatin Nasara lahu aban, sebagaimana orang-orang Nasara menamakan bahwasanya ia memiliki bapa. Artinya orang Nasara menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan Bapa. Karena mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, sebagai Tuhan anak. Ini adalah penamaan Allah Subhanahu wa taala dengan penamaan yang tidak pantas. Kemudian yang kedua adalah wasfullahi ta'ala bima la yaliqu bihi, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak pantas. Seperti apa? Kawasbil yahudi lahu bil faqr, seperti orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan sifat kefakiran. Allah itu fakir. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya, kata mereka. Sungguhnya Allah itu fakir, miskin, dan kita yang kaya. Ini adalah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak pantas. Kemudian yang berikutnya adalah nafi asma'illahi ta'ala wa ma tadammanathu min as-sifat, yaitu meniadakan nama-nama Allah dan apa yang dikandung oleh nama tersebut dari sifat-sifat Allah. Ditiadakan dia. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ini namanya. Tapi Allah tidak memiliki rahmah. Jadi ditiadakan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk penyimpangan tamthilu sifatillahi ta'ala bi sifati khalqih, yaitu menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Ini juga penyimpangan. Kita mengatakan Allah punya tangan seperti kita ini. Allah punya wajah seperti kita ini. Ini adalah penyimpangan. Kemudian yang berikutnya adalah tahrifu wa ta'wilu ma'ani sifatillah, yaitu merubah atau mentakwil makna-makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaman yaqul istawa ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya. Oh, Allah tidak beristiwa, kata mereka. Mereka balik, rubah, selewengkan kata istawa menjadi istaula. Istawa maknahu istaula, kata mereka. Padahal jauh arti dari makna istawa dan istaula. Waliyad, begitu juga mereka mentakwil kata tangan. Arti tangan diselewengkan. Oh, artinya adalah bukan tangan. Allah tidak punya tangan. Maksudnya tangan di sini adalah nikmat, kenikmatan wal qudrah, dan kekuasaan. Fahadha kulluhu minal ilhadi fi asma'illahi wa sifatih. Dan ini semua adalah masuk di dalam penyimpangan, penyelewengan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita pahami perkara ini adalah perkara yang penting, termasuk bagian dari tauhid, yaitu tauhidul asma'i was sifat. Mari kita pelajari mana dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait nama dan sifat Allah. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan, yaitu kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Begitu juga kita meniadakan apa yang Allah tiadakan untuk dirinya dalam Al-Quran dan ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Kemudian yang ketiga adalah kita memutuskan ketamakan kita, keinginan tahu, keinginan kita untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita menghayalkan gimana sih model tangan Allah. Ya, keinginan-keinginan ingin mengetahui kaifiyat, tata cara, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu kita putuskan karena kita tidak akan sampai. Itu saja mungkin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waffaqana Allahu jami'an lis-sadadi fil qawli wal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu benar, memberikan kita hidayah di atas ketaatan, baik di dalam al-qaul, di dalam ucapan maupun di dalam amal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.